Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit Sword of Right. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Orang-orang membicarakan dengan ini Chuyun menjadi anggota dinasti Xia, sekaligus bisa memiliki Nona Kingseng. Namun saat itu Mu Chen pun tidak terima dikarenakan Chuyun berhasil menghancurkan prasasti pedang. Dan ia juga langsung saja menyerang Chuyun. Tapi saat itu Nona Kingseng pun menyuruh Mu Chen berhenti, dikarenakan ini adalah aturan yang ia buat. Kemudian Chuyun menjelaskan bahwa ia memang sudah menghancurkan prasasti pedang. Akan tetapi ia tidak bisa menikah dengan Nona Kingseng dikarenakan ia sudah mempunyai istri. Hingga akhirnya Nona Kingseng pun mengundang Chuyun ke kediamannya, yaitu untuk minum teh dengannya. Dengan begitu bisa melindungi Chuyun yang diincar oleh banyak orang. Setelah itu orang-orang pun membicarakan Nona Kingseng yang ditolak oleh Chuyun. Kembali pada Chuyun, ia mengetahui di kediaman Nona Kingseng terdapat banyak master. Chuyun juga tahu bahwa Nona Kingseng ingin mengetahui rahasia prasasti pedang yang berhasil Chuyun hancurkan. Akan tetapi ia menjadi penasaran mengapa kultivasi Chuyun yang rendah bisa menghancurkan prasasti pedang. Hingga akhirnya Chuyun pun menunjukkan bahwa ia sudah mencapai ranah Kingzong. Chuyun mengatakan dengan ini Nona juga bisa menghancurkan prasasti pedang. Chuyun juga tahu bahwa Nona Kingseng ingin mengetahui rahasia pedang yang berhasil dihancurkan oleh Chuyun. Chuyun juga menjelaskan 3 tingkatan setelah itu adalah penyatuan roh pedang. Terlihat Nona Kingseng pun mengatakan ia sudah mencapai ranah penyatuan manusia pedang, yang disebut ilmu pedang yang sebenarnya. Tapi Chuyun mengingatkan untuk sampai ke ranah penyatuan roh cukup sulit. Ditambah lagi ilmu pedang itu tidak terbatas. Setelah hal tersebut, Chuyun pun berkultivasi, namun justru ia terpental oleh pedang yang ia dapatkan dari prasasti pedang. Chuyun pun mengetahui bahwa ini terkait dengan pedang kuno legendaris. Hingga akhirnya ia pun menggunakan tubuh teratai hijau untuk memperbaiki pedang itu. Dan jika Chuyun bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi, maka ia bisa menyucikan pedang roh tersebut. Sementara itu Nona Kingseng pun sedang berlatih ilmu pedangnya. Ketika itu Chuyun pun memuji ilmu pedang Nona yang meningkat pesat. Nona pun mengatakan bahwa ini berkat Chuyun yang menjelaskannya secara rinci. Kemudian Nona Kingseng juga mengajak Chuyun untuk menghadiri acara pertemuan pedang kuno, yang dimana banyak jenius yang berkumpul. Ditambah lagi Nona Kingseng juga ingin mendapatkan pedang yang ia inginkan di lelang pertemuan pedang kuno kali ini. Terlihat Chuyun juga menjadi terkejut ketika mendengar bahwa Charming akan hadir dalam perjamuan tersebut. Saat itu Chuyun juga mengingat ketika ia dikalahkan oleh Charming. Hingga akhirnya Chuyun pun akan ikut ke perjamuan ini. Sementara itu di perjamuan, Fang Xi pun memprovokasi Mu Chen bahwa Chuyun telah menginap di rumah Nona Kingseng. Namun Mu Chen tidak terpancing dan mengatakan ia juga punya kesempatan untuk menjadi tamu Nona Kingseng. Tak lama setelah hal tersebut, Nona Kingseng dan Chuyun pun tiba di sana. Saat itu Fang Xi dan Mu Chen pun meremehkan Chuyun yang tidak pantas hadir ke perjamuan ini. Tapi Nona Kingseng menegaskan tidak masalah ia mengundang siapapun, dikarenakan ia adalah tuan putri dinasti Xia. Akan tetapi langsung saja Fang Xi pun menantang Chuyun, yaitu untuk bertarung dengan menekan kekuatan spiritual di masing-masing pedang. Mendengar hal itu, Chuyun pun mengatakan pastinya Fang Xi akan kalah. Hingga akhirnya terjadilah bentrokan kekuatan pedang di antara mereka berdua. Namun pastinya Chuyun dengan mudah menang melawan Fang Xi. Setelah itu Chuyun pun menantang Mu Chen dikarenakan Chuyun ingin melihat kekuatan penyatuan pedang manusianya. Akan tetapi tentunya Chuyun menang dengan mudah. Kemudian setelah Chuyun dan Nona pun duduk, Charming pun muncul di sana dan ia pun menyebut Chuyun sangat berani. Dan ia pun mengatakan Chuyun sangat berani bertarung di sini dan juga tidak menghormati pavilion wanjiannya. Setelah hal itu, ada keluarga Qin dan Chang. Salah satu darinya berkata ia tidak ingin kelompoknya diserang. Hal itu pun ditantang dikarenakan mereka menggunakan nama keluarga untuk menekan para kultivator lainnya yang ingin memasuki kolam pemurnian pedang. Hingga akhirnya satu kultivator pun diserang di sana. Hal itu pun membuat Charming menegaskan jangan menyerang keluarga Qin dan juga Chang. Sementara terlihat Nona Kingseng menjelaskan bahwa dua patriark keluarga Chang dan Qin
Mereka sangat kuat dan mendapat perhatian dari pavilion Wanjian, sehingga membuat anak-anak mereka bertindak sesuka hati. Nona King Seng juga memberitahu di bawah Master Pavilion Wanjian, di bawahnya ada Master Pedang. Ditambah lagi Master Pavilion Wanjian menyerahkan prajurit lainnya pada master mereka masing-masing. Setelah hal itu, terlihat dua orang di sana membicarakan Cuyun, dikarenakan Cuyun hebat bisa mengalahkan Fangxi dan juga Mu Chen. Tak lama setelah hal itu, muncullah master pedang dari Pavilion Wanjian, yaitu Changqing. Diketahui ia yang akan memimpin lelang kali ini. Ditambah lagi Nona King Seng mengatakan tetua Changqing akan bersikap adil di lelang kali ini. Kemudian tetua pun menyatakan lelang ini dimulai. Dan ia juga menyebarkan daftar barang yang akan dilelang. Saat itu Nona King Seng mengatakan ia mengincar pedang King Huan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun Nona King Seng mengingatkan Cuyun bahwa pedang hitam yang Cuyun incar dimiliki oleh Chang Ming. Ditambah lagi pedang itu sangat misterius. Dan Nona King Seng pun menduga pedang itu tidak berguna. Kemudian barang pertama yang dilelang adalah jepit rambut. Dan yang kedua adalah pedang ganda King Huan. Tetua pun menjelaskan bahwa pedang ganda ini sangat langka. Terlihat ketika Nona King Seng akan menawar, ia pun diserobot oleh Chang Ming. Diketahui Chang Ming ingin membelikan pedang ini untuk Nona King Seng agar membuat Nona menjadi senang. Hingga akhirnya mereka berdua pun terus menaikkan harga. Namun Cuyun langsung saja menawar 1 juta. Ia bilang pedang itu untuk Nona, dikarenakan Cuyun berhutang budi soal prasasti pedang. Terlihat Cuyun pun terus menaikkan harga dan juga memprovokasi Charming dengan berkata ini untuk membahagiakan Nona King Seng. Hingga akhirnya Cuyun pun mendapatkannya dan memberikannya pada Nona King Seng. Setelah itu barang selanjutnya adalah gelang giok surgawi yang bisa melindungi seluruh tubuh. Dan lagi-lagi Cuyun pun beradu menaikkan harga dengan Charming. Hal itu pun membuat Charming kesal. Ternyata Cuyun hanya menjebak Charming sampai harganya mencapai 3 juta batu spiritual. Mengetahui hal itu, Charming pun berniat menyerang Cuyun. Tapi ia dihalangi oleh tetua Chang dikarenakan melanggar aturan. Kemudian lelang pun dilanjutkan, yaitu dengan barang terakhir. Dan ternyata itu adalah pedang kegelapan yang misterius. Saat itu Charming pun menjelaskan pedang ini ia temukan. Namun meski ia tak tahu tentang pedang ini, tapi pastinya ada rahasia di dalamnya. Hingga akhirnya Cuyun pun langsung menawar, yaitu 1,1 juta batu spiritual. Tetua juga menjelaskan pemilik pedang ini yaitu Charming tidak bisa ikut menaikkan harga. Sampai akhirnya Cuyun pun berhasil mendapatkan pedang tersebut. Cuyun tahu ia bisa mengetahui tentang pedang ini dikarenakan buku reinkarnasi. Dan ternyata pedang ini adalah pedang lubang hitam. Apalagi jika Cuyun bisa menaikkan kekuatan pedang ini sampai ke puncaknya, maka bisa menghancurkan senjata tingkat kaisar. Namun setelah Cuyun dan Nona keluar, mereka dihadang oleh kelompok Charming. Tapi tetua pun muncul dan mengusir kelompok Charming. Saat itu tetua juga mengingatkan Cuyun agar tidak ikut dalam pemurnian pedang, dikarenakan pastinya Cuyun akan dihabisi oleh Charming. Akan tetapi Cuyun mengatakan ini langkah awalnya untuk membalas dendam. Sementara itu putra keluarga Qin sedang membicarakan persiapan ujian pemurnian kolam pedang. Namun tak lama Cuyun pun menerobos masuk dan menghabisi bawahan tersebut. Cuyun pun mengatakan ia kesini untuk menghabisinya. Mendengar hal itu, Qin pun meremehkan kultivasi Cuyun sekaligus pedang hitam milik Cuyun. Tapi pada akhirnya Cuyun pun berhasil menjatuhkannya. Saat itu Qin pun menjadi terkejut mengapa Cuyun bisa mengendalikan pedang tersebut. Saat itu Cuyun pun berkata identitasnya adalah Cuyun dari dinasti Liu Yun. Namun Qin tidak percaya dikarenakan harusnya lautan roh Cuyun telah dihancurkan. Hingga akhirnya Cuyun pun langsung saja menghabisinya. Terlihat pedang hitam pun menjadi lebih kuat setelah Cuyun menyentuh pinggiran batu hitamnya. Akan tetapi ternyata pedang hitam itu menyerap cukup banyak kekuatan spiritual Cuyun. Dan Cuyun pun harus segera berkultivasi, yaitu untuk menembus ranah roh surgawi secepat mungkin. Terlihat Cuyun juga mengambil batu giok yang dipegang Qin sebelumnya. Setelah hal tersebut, Cuyun pun menemui Nona King Seng. Dan ia pun akan keluar untuk berlatih. Ditambah lagi Cuyun tidak akan kemana-mana sebelum ujian pemurnian pedang. Cuyun juga menyemangati Nona King Seng agar bisa menempati posisi 10 teratas.
Namun saat itu Nona Kingseng pun menjadi kecewa pada Chuyun dikarenakan tidak bisa menikahinya. Chuyun pun menegaskan bahwa di dalam hatinya istrinya tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan wanita lain. Kemudian diperlihatkanlah warga desa yang terkena serangan entah dari mana. Sementara di keadaan Nona Kingseng, ia pun sedang berlatih pedang ganda miliknya. Namun saat itu muncullah burung putih yang membawa pesan bahwa King Kong telah dihabisi oleh seseorang semalam. Dan diketahui mereka pun sedang mencari pelakunya. Saat itu Nona Kingseng pun mengatakan Lo Yun melakukannya dengan baik untuk mengurangi musuh. Di sisi lain, Chuyun pun sedang berkultivasi dan juga meningkatkan kekuatan pedang hitam miliknya. Setelah hal tersebut, semua orang pun menuju tempat pemurnian pedang, yaitu termasuk Nona Kingseng dan juga Chuyun. Tak lama setelah hal itu, Tetua Changking pun muncul dan ia pun menjelaskan ujian kali ini waktunya adalah 1 bulan. Ditambah lagi yang berhasil bisa menjadi murid Pavilion Wanjian. Terlihat saat itu Chen Xiao pun memberitahu bahwa Kiao Mo hanya memantau di sini dan juga tidak akan ikut campur dalam ujian kali ini. Namun saat itu Tetua King mengatakan harusnya Kiao Mo meratapi kepergian anaknya. Hal itu pun membuat Kiao Mo marah dan tiba-tiba saja suasana pun menjadi hening. Terlihat saat itu Chuyun pun melihat 6 orang dari Pavilion Wanjian yang mengeluarkan aura sejati. Dan yang terkuat ada di ranah surgawi tingkat 9. Akan tetapi Chuyun pun menduga Master Pavilion Wanjian ikut campur, dikarenakan Chi Xiao dan Kiao Mo turun tangan dalam ujian kali ini. Meski begitu, Chuyun pun tidak akan membiarkan mereka berbuat sesukanya. Hingga akhirnya orang-orang pun mulai memasuki kolam. Nona Kingseng menjelaskan kepada Chuyun, jika berhasil sampai di lokasi akhir dunia rahasia, maka berhasil lolos dalam ujian kali ini. Di sisi lain, kita pun diperlihatkanlah kembali Kuan Yu yang sedang berkultivasi untuk menembus ranah roh bumi tingkat 4. Kembali kepada Chuyun yang ada di dunia rahasia. Ia mengatakan ia harus menghabisi satu persatu keluarga Qin dan Chang, dikarenakan mereka semua memiliki giok pelacak. Sementara terlihat Tetua Changlan dan 2 muridnya akan mencegat orang dan merampok mereka. Kemudian muncullah Chuyun di sana. Melihat hal tersebut, terlihat 2 murid itu pun langsung saja menyerang Chuyun. Tapi dengan mudah dikalahkan oleh Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun juga berhasil menghabisi Changlan. Kemudian ia melanjutkan perjalanan untuk menghabisi yang lainnya. Sementara itu Chi Xiao pun yakin bahwa 6 orang yang ia pilih pasti lolos, dikarenakan Master Pavilion Wanjian membayar ribuan batu roh agar mereka bisa menempati 10 posisi teratas. Kembali pada Chuyun, ia heran mengapa ada 15 orang yang berhenti tiba-tiba di dunia rahasia ini. Dan tiba-tiba saja Fang Xi pun muncul di sana dan menyerang Chuyun, dikarenakan ia ingin membalas dendam. Namun pada akhirnya ia pun dikalahkan oleh Chuyun. Saat itu ia pun akan memberitahu Chuyun di mana lokasi roh rumput evil. Hanya jika Chuyun membiarkannya pergi. Chuyun pun mengetahui bahwa rumput tersebut bisa membantu menerobos ranah. Terlebih Fang Xi pun mengatakan jika Chuyun sudah menyerap roh rumput itu, Chuyun pun bisa menjualnya ke pasar. Hingga akhirnya Fang Xi pun memberitahu bahwa rumput itu ada di dasar lembah. Namun di sana ada ular piton ganas yang menjaganya. Saat itu Chuyun pun menyimpulkan bahwa ular itu ada di ranah surgawi tingkat 3. Chuyun juga menduga Fang Xi menggiringnya ke lembah itu untuk dihabisi oleh ular tersebut, sekaligus diserang oleh keluarga Qin dan Chang. Hingga akhirnya harimau Chuyun pun menghabisi Fang Xi di sana. Kemudian Chuyun pun akan pergi ke lembah itu dengan hati-hati, dikarenakan di sana ada keluarga Qin dan Chang. Namun saat itu Chuyun pun menemukan beberapa orang di sana yang tergeletak, yaitu sebagai peringatan agar tidak masuk ke lembah. Lantas Chuyun pun masuk ke dalam gua untuk sampai ke dasar lembah. Dan ketika itu Chuyun pun melihat 25 rumput roh evil sekaligus ular piton yang menjaganya. Chuyun mengetahui
Jika ia bisa mendapatkan rumput itu, maka ia bisa menembus ranah bumi tingkat 7. Tapi saat itu Cuyun pun bersembunyi dikarenakan ada dua orang dari keluarga Qin dan Chang yang juga ingin mendapatkan rumput tersebut. Mereka berdua pun berencana menghabisi ular tersebut dengan formasi 15 aliran pedang cahaya milik mereka. Kemudian Cuyun pun membangunkan ular tersebut dan akhirnya ular itu pun mengejar dua orang penyusup itu. Sementara keluarga Qin dan Chang melihat rekan mereka yang sedang dikejar-kejar oleh ular, tetua mereka pun menyuruh secara paksa mengaktifkan formasi pedang, yaitu untuk menghabisi ular tersebut. Sementara terlihat ular itu dengan marah melawan formasi pedang yang menyerangnya. Akan tetapi nampaknya itu belum bisa menghabisi ular tersebut. Terlihat murid lain yang melihat itu, mereka pun mengatakan nampaknya pertarungan itu cukup menakutkan. Kembali ke Cuyun, ia tahu mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk melawan ular tersebut. Hingga akhirnya ia pun masuk ke dalam gua. Saat itu Cuyun pun tahu rumput roh evil ini sudah hampir menembus roh tingkat 7. Lantas Cuyun pun menyingkirkan tanda bahaya pada rumput itu. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengambilnya. Di sisi lain, piton besar yang terus diserang memegang formasi pedang, nampaknya ia menjadi melemah. Kembali kepada Cuyun yang sedang berkultivasi di buku reinkarnasi. Hingga akhirnya ia pun berhasil menerobos ranah roh bumi tingkat 7. Setelah hal itu, ia pun mencoba kekuatan pedang hitamnya yang semakin berat. Cuyun pun tidak menyangka bahwa berat pedangnya naik pesat menjadi 7 kati. Setelah itu, Cuyun pun keluar dari bungku reinkarnasi. Kemudian ia pun pergi melihat pertarungan kelompok Wafirwan Jian melawan ular piton besan. Dan ketika melawan piton besan, salah satu kelompok Wafirwan Jian pun menggunakan senjata tingkat raja yang bernama Armor Wan Xiang. Melihat hal itu, Cuyun pun ingin memilikinya dan memanfaatkan kekuatan armor itu untuk menggunakan pedangnya yang semakin berat. Ternyata itu bukanlah piton besan, melainkan binatang tingkat tinggi yang legendaris yang diketahui muncul di zaman kuno. Bahkan diromorkan ketika ia tumbuh dewasa, ranah roh surgawi pun dapat ditelan hanya dalam satu gigitan. Di sisi lain, ketika ketua Qin ingin membunuh piton besan, seketika itu juga Cuyun pun langsung saja menusuknya dari belakang. Setelah menikam tetua Qin, Cuyun pun mengetahui bahwa kekuatan armor Wang Xiang ini sangat menakjubkan. Terlihat bahwa tetua Qin pun akan menyerang Cuyun dikarenakan telah menghabisi tetua Qin. Sementara itu Cuyun juga tahu armor lengan ini sangat cocok dengan pedang hitamnya, dikarenakan bisa mengendalikan pedang hitam Cuyun. Lantas Cuyun pun langsung saja menghabisi sisa keluarga Qin. Kemudian Cuyun pun memberikan pil pada piton besan agar ia bisa selamat. Cuyun juga memberitahu bahwa ia telah mengambil semua roh rumput evil, yaitu sebagai kompensasi dikarenakan telah menyelamatkan ular tersebut. Terlebih Cuyun juga ingin membuat kontrak dengan piton besan, namun tampaknya ular tersebut tidak mau. Akan tetapi saat itu Cuyun pun menawarkan jika membuat kontrak dengannya, maka Cuyun akan membantu piton besan menerobos ranah dan juga memberikan kekuatan spiritual yang banyak pada piton besan. Hingga akhirnya piton besan pun setuju dan mereka berdua pun berhasil membuat kontrak di sana. Lantas piton besan pun langsung saja masuk ke dalam buku reinkarnasi Cuyun. Sementara itu di tempat lain, tetua keluarga Chang pun menanyakan pada murid lainnya situasi di alam rahasia ini. Dan ia pun menyuruh memerintahkan Mu Chen membawa Nona Qingseng sebagai umpan agar mengumpulkan banyak talenta muda. Namun murid itu mengatakan dikarenakan Mu Chen terpikat Nona Qingseng, ia menyuruh sampaikan pesan pada Mu Chen jika bisa mengumpulkan 100 orang, maka ia akan meminta kepada Petriak agar Nona Qingseng bertunangan dengan Mu Chen. Di sisi lain, Mu Chen sedang memantau Nona Qingseng yang sedang berkultivasi. Tapi ternyata ia bersama timnya. Lantas ia pun menyuruh timnya pergi terlebih dahulu, dan nanti ia akan menyusul bersama Nona Qingseng. Namun ternyata ia akan menyerang Nona Qingseng dikarenakan Nona Qingseng lebih memilih Cuyun. Mu Chen juga menegaskan Nona Qingseng akan menikah dengannya dikarenakan perintah dinasti Xia.
Lantas saat itu Nona Kingseng pun mengingat tentang Cuyun. Dan ketika ia akan bunuh diri, Cuyun pun muncul di sana dan berhasil menyelamatkannya. Ditambah lagi Cuyun pun mengatakan bahwa ia akan mengatasi Mu Chen. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Dan pastinya Cuyun pun berhasil menghabisinya. Nona Kingseng pun menjelaskan ia diikuti 100 orang yang diperintahkan oleh Mu Chen. Terlebih nampaknya 100 orang itu yang akan menghancurkan formasi pedang. Dan nantinya itu akan menghabisi para jenius nanti. Dengan kata lain, Bai Mu Chen adalah mata-mata dari keluarga Qin dan Chang. Ditambah lagi mereka juga mengincar harta karun milik para jenius. Saat itu Cuyun juga memberikan rumput roh evil pada Nona Kingseng dan menyuruhnya segera keluar dari alam rahasia ini. Sementara itu di tempat Tetua Chang, terlihat dua murid di sana pun memuji Tetua Chang. Dikarenakan berkat Tetua, ia berhasil menembus ranah, sekaligus bisa menghabisi banyak jenius yang hampir selamat dari formasi pedang. Terlihat mereka juga berhasil mendapatkan 9 artefak tingkat raja. Dengan ini mereka pun mendapatkan banyak keuntungan. Tapi mereka heran mengapa Mu Chen tidak kunjung kelihatan. Dan tiba-tiba saja Cuyun pun muncul di sana. Terlihat mereka pun terkejut mengapa armor Wan Xiang ada pada Cuyun. Namun saat itu Cuyun pun langsung menyerang dan juga berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Setelah hal tersebut, Cuyun juga akan menghabisi 2 orang sisanya. Terlihat saat itu Tetua Chang pun menyerang Cuyun sampai membuat Cuyun menahan batu yang cukup besar. Tapi pastinya Cuyun berhasil melawan balik. Terlebih Cuyun juga bisa mengatasi serangan diam-diam yang menyerangnya. Tetua Chang pun tidak menyangka Cuyun di ranah bumi tingkat 7 bisa memiliki kekuatan seperti ini. Hingga akhirnya Cuyun pun menghabisi Tetua Chang di sana. Setelah hal itu, Cuyun pun pergi menemui Nona Kingseng. Terlihat Nona Kingseng pun berhasil menembus ranah roh bumi tingkat 9, yaitu berkat rumput roh evil yang diberikan Cuyun sebelumnya. Lantas Cuyun pun mengeluarkan 9 artefak tingkat raja yang ia dapatkan dari Tetua Chang dan lainnya. Nona Kingseng pun bertanya-tanya bagaimanakah caranya Cuyun melakukannya. Terlihat Cuyun pun memberikan 3 artefak pada Nona Kingseng, yang ketiganya sangat berguna bagi Nona Kingseng, yaitu untuk kecepatan. Dan juga akan sangat bagus dipadukan dengan pedang ganda Nona Kingseng. Dan akhirnya Nona Kingseng pun menerimanya. Terlebih Cuyun bilang ini untuk balasan dikarenakan Cuyun mendapatkan sesuatu yang berharga ketika menghancurkan prasasti pedang. Setelah hal tersebut, terlihat Cuyun pun menyatukan sarung tangan perak dari keluarga Chang. Dan ternyata itu cocok untuk Cuyun. Cuyun juga harus bergabung ke Pavilion Wanjian dikarenakan semua barang ini dari sana. Di keesokan paginya, Nona Kingseng pun sudah menyatukan 3 artefak yang cocok untuknya. Nona Kingseng juga optimis mereka berdua akan menempati posisi 2 teratas. Sementara itu di danau ujian, ternyata yang menempati posisi pertama bukanlah dari keluarga Qin dan Chang. Tak lama setelah hal itu, para murid pun keluar dari danau, termasuk Cuyun dan juga Nona Kingseng. Ditambah lagi ternyata Tang King berhasil menempati posisi 10 teratas. Saat itu Chang Ming juga menjadi heran mengapa Cuyun tidak mati dan justru berhasil lolos. Lantas Tetua Qin pun akan membawa ke 10 orang ini menuju kolam pemurnian pedang. Tapi saat itu Qi Xiao pun tidak setuju, dikarenakan dari 10 orang ini kultivasinya ada di ranah bumi tingkat 6. Ia juga memprotes, nampaknya ada yang tidak beres di alam rahasia. Namun Tetua Qin tetap pada keputusannya. Terlebih lagi Tetua Qin juga tidak takut jika Qi Xiao melaporkan hal ini pada patriark mereka. Tetua Qin dan lainnya pun sudah ada di depan kolam pemurnian pedang. Tetua Qin menjelaskan siapapun yang masuk ke kolam ini, maka roh pedangnya akan berubah. Dan kolam pemurnian pedang ini dapat memaksimalkan kepadatan niat pedang. Terlebih niat pedang juga terbagi menjadi 9 tingkatan. Dan jika sampai ke tingkat 5,
maka bisa menjadi murid dari dua master pedang. Sedangkan yang bisa ke tingkat 9, ternyata itu sangatlah jarang. Dan hanya satu orang yang bisa. Dan ternyata ia adalah murid kesayangan dari Master Pavilion. Lantas Tetua Qin pun memasukkan ke 10 orang ini ke dalam kolam pemurnian pedang. Hingga akhirnya suatu murid yaitu Husuan berhasil ada di tingkat 4. Sementara itu Cuyun pun menjadi penasaran dengan niat pedangnya yang akan seperti apa. Tapi muncullah roh pedang kuno yang mengetahui bahwa bakat pedang Cuyun sangat hebat. Ditambah lagi Cuyun pun sebenarnya memiliki tubuh pedang yang tidak jauh dari ranah roh surgawi. Ia menjadi lega, akhirnya ia memiliki pewaris pedang yang cocok untuknya. Lantas ketika ia akan melakukan sesuatu kepada Cuyun, pedang lubang hitam pun muncul dan justru menyerang balik ia. Saat itu pedang kuno pun tidak menyangka bahwa pedang lubang hitam ternyata menyukai Cuyun dan juga berniat menjadikan Cuyun sebagai budaknya. Tapi meski begitu ia takkan menyerah. Dan ia juga akan menahan kekuatan pedang lubang hitam. Namun saat itu Cuyun sadar, pemurnian kolam ini pasti ada hubungannya dengan pedang lubang hitam miliknya. Terlebih Cuyun pun bertanya, pedang kuno legendaris, ada dendam apa dengan pedang lubang hitam milik Cuyun? Pedang kuno pun menjelaskan bahwa ia dan pedang lubang hitam sudah bermusuhan sejak lama. Terlebih pedang lubang hitam selalu mengikis seseorang yang menyentuhnya hingga menjadikan budak pedang. Ditambah lagi pedang kuno selalu kalah oleh pedang hitam. Ia juga mengatakan sebenarnya pedang lubang hitam mengikis pikiran Cuyun secara perlahan-lahan. Namun sebenarnya pedang kuno ingin memurnikan bakat roh bela diri Cuyun. Dikarenakan Cuyun memiliki niat penggabungan pedang. Ia menjelaskan bakat harus dikunci ke dalam 3 jiwa. Dengan begitu bisa memahami bakat roh bela diri. Pedang kuno pun mengatakan ia akan memberitahu Cuyun lebih banyak ketika Cuyun ada di makam pedang. Ia juga mengingatkan Cuyun bahwa pedang lubang hitam harus disegel dengan niat pedang Aurora. Setelah itu Cuyun pun masih berkultivasi. Sementara itu di luar kolam, Charming pun meremehkan Cuyun yang tidak kunjung keluar dari kolam. Saat itu Cixiao pun menyuruh Tetua Qin untuk mengeluarkan Cuyun dari kolam. Terlebih saat itu Tang King juga meremehkan Cuyun dikarenakan dia sendiri berhasil lolos dan juga membadatkan niat pedang tingkat 6. Dan tiba-tiba saja Cuyun pun akan keluar dari kolam, yaitu dengan cahaya niat pedang. Tetua Qin mengetahui bahwa itu adalah niat pedang Aurora. Terlihat semuanya pun menjadi terkejut dikarenakan Cuyun berhasil ada di niat pedang tingkat 9. Saat itu Tang King pun berpura-pura kembali memuji Cuyun. Ditambah lagi saat itu Nona Kingseng juga mengagumi bakat Cuyun yang hebat. Lantas saat itu muncullah Master Yuang Guang. Dan ia pun menawarkan menjadi guru Cuyun. Dikarenakan ia mengetahui bakat Cuyun yang sangat luar biasa. Tapi muncul kembali Master Leng Liu yang juga ingin Cuyun menjadi muridnya. Dan muncul lagi Master Yuan yang juga ingin Cuyun menjadi muridnya. Dikarenakan Cuyun memiliki niat pedang Aurora. Terlihat Tetua Yuang Guang pun ingin menyelesaikan hal ini dengan pertarungan. Tapi muncullah Master Pavilion dan ternyata ia juga ingin Cuyun menjadi murid pribadinya. Dikarenakan bakat Cuyun sangat hebat. Namun ternyata Cuyun tidak ingin menjadi murid siapapun. Dikarenakan kekuatan pedang harus diasah oleh dirinya. Lantas Master Pavilion pun memberikan pedang Posuan yang cocok untuk niat pedang Aurora milik Cuyun. Namun ternyata Cuyun menolak pedang tersebut. Dikarenakan ilmu pedang memiliki kehendaknya sendiri. Setelah itu Tetua Qin pun menyuruh ke 10 orang ini untuk memurnikan roh bela dirinya. Sementara itu Master Pavilion pun mengatakan bahwa Cuyun sangat menarik dikarenakan berani menolak pedang tingkat raja miliknya. Setelah hal tersebut, Tetua Qin dan lainnya pun menaiki burung untuk sampai ke Pavilion Wanjian. Dan ketika sampai di sana, Tetua Qin pun menjelaskan
bahwa mereka sekarang adalah murid biasa yang tinggal di bawah gunung. Sedangkan untuk Loyun, ia akan tinggal di puncak gunung Wanjian. Hal itu pun membuat Tang King dan lainnya pun tidak terima, dikarenakan Chuyun juga murid biasa. Tapi Tetua Qin mengatakan Loyun adalah master pedang kehormatan yang ditunjuk langsung oleh Master Pavilion. Dikarenakan Chuyun berhasil ada di tingkat 9 niat pedang. Lantas Tetua Qin juga mengatakan Chuyun juga bisa merekrut murid pribadinya. Saat itu Tetua Qin juga memperingati Chuyun. Setelah Chuyun menjadi master pedang kehormatan, pasti banyak yang memperhatikan Chuyun. Saat itu Tetua Qin pun menunjukkan selain 2 master pedang kehormatan, ada 18 master pedang yang dibagi menjadi 3 cabang, yaitu seperti divisi hukum dan juga lainnya. Terlebih divisi hukum sangat kuat dikarenakan ada adik Fang Wuji yaitu Wu Chen. Setelah menjelaskan divisi lainnya, Chuyun pun melihat Berry Kwangseng yang ternyata master pedang kehormatan selain dirinya. Tapi ternyata Kwangseng tidak ada di divisi apapun. Terlihat saat itu Yuan Guang pun akan mengajak Chuyun ke menara pedang, yang dimana di sana terdapat banyak pedang. Di sisi lain, Qi Xiao dan lainnya pun memprotes pada Fang Wuji yaitu Master Pavilion bahwa Chuyun tidak pantas menjadi master pedang kehormatan dikarenakan kultivasinya sangat rendah. Namun Fang Wuji mengetahui bahwa Qi Xiao dan lainnya berniat menyingkirkan Chuyun, yaitu ketika pemurnian kolam pedang. Akan tetapi pada akhirnya mereka pun tidak berkutik. Ia juga tahu Qi Xiao dan lainnya hanya ingin menyingkirkan Chuyun. Lantas mereka pun membela bahwa ini semua demi Pavilion Wanjian. Hingga akhirnya Fang Wuji pun akan memikirkan hal ini kembali. Setelah itu Qi Xiao pun menduga Master Pavilion sebenarnya akan memanfaatkan hubungan permusuhan mereka dengan Chuyun. Lantas mereka pun akan berencana menghabisi Loyun nanti setelah Chuyun memasuki gerbang utama Pavilion. Dan mereka pun harus bersabar sampai waktunya nanti. Sementara itu Chuyun sendiri sedang berkultivasi dengan niat pedang auroranya. Di keesokan harinya Chuyun dan Tetua Yuan Guang pun akan ke menara pedang. Tapi saat itu para murid pun membicarakan Chuyun yang bisa menjadi master pedang kehormatan walaupun kultivasinya rendah. Sementara itu Yuan Guang pun mengatakan kultivasi Kwangseng sudah ada di ranah roh surgawi tingkat 6. Tapi saat ini Kwangseng ada di luar dikarenakan sedang berlatih. Tapi saat itu Tetua pun meyakinkan Chuyun ia pasti bisa melampaui Kwangseng. Setelah hal tersebut Chuyun pun masuk ke menara pedang untuk memilih pedang yang cocok untuknya. Terlihat di dalam menara terdapat banyak pedang yang bervariasi. Chuyun pun mengatakan niat pedang auroranya berasal dari pedang kuno legendaris. Dan pedang biasa tidak akan bisa menahan niat pedang Chuyun. Tapi tiba-tiba saja pedang patah pun menghampiri Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun pun mendapatkannya. Setelah keluar, Chuyun bilang ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun saat itu muncullah Qi Yingcheng dari divisi internal. Chuyun pun mengetahui bahwa ia sangat berbahaya dikarenakan ia tangan kanan dari Qi Xiao. Terlihat Yingcheng pun menahan Chuyun di sana dengan alasan tidak menghormat padanya. Lantas hal itu pun membuat Tetua Yuangang menjadi marah. Terlebih Yingcheng pun beralasan bahwa upacara master pedang kehormatan masih 2 hari lagi. Chuyun pun menegaskan meski begitu ia tetaplah master pedang kehormatan dan Yingcheng tidak bisa melanggar aturan. Hingga akhirnya Yingcheng pun melepaskan Chuyun. Setelah hal tersebut Chuyun pun ada di batu reinkarnasi dan ia sedang mencoba memperbaiki pedang patah. Namun roh pedang dari pedang patah itu bisa pulih dengan niat pedang yang ekstrim. Lantas saat itu Chuyun diperlihatkan ingatan dari pedang patah. Dan ternyata pedang patah tersebut dikalahkan oleh pedang lubang hitam ribuan tahun lalu. Saat itu Chuyun pun menegaskan ia akan membuat kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan juga pedang patah. Ditambah lagi bisa sepenuhnya meninggalkan masa lalu. Setelah hal itu, Chuyun pun mencoba kekuatan pedang cahaya yang ternyata memiliki daya hancur yang hebat.
Chuyun pun menduga pedang ini sudah menyentuh tingkat kaisar. Kemudian Chuyun pun dibawa ke upacara master pedang kehormatan. Terlihat di sana Fang Wuji dan lainnya sudah menunggu. Tak lama setelah itu, Chuyun pun muncul di sana dan ia pun siap dihukum dikarenakan terlambat. Namun Fang Wuji mengatakan Chuyun tepat waktu. Lantas ia pun mengumumkan apa ada yang keberatan dengan Chuyun menjadi master pedang kehormatan. Hingga akhirnya secara resmi Chuyun pun menjadi master pedang kehormatan. Terlihat Chuyun juga harus mengisi salah satu divisi. Saat itu Qi Xiao pun menawari Chuyun untuk masuk ke divisi internalnya. Tapi tetua Yuan Guang pun mengetahui bahwa sebenarnya Qi Xiao berniat jahat kepada Chuyun, yaitu dengan mengajak ke divisinya. Lantas Chuyun pun langsung menolak hal tersebut, dikarenakan ia ingin fokus berkultivasi. Akan tetapi Qi Xiao pun menjamin bahwa kultivasi Chuyun tidak ada hambatan nanti. Namun Chuyun mengatakan Qi Xiao tidak sopan dikarenakan menyela pembicaraan ia dengan Master Pavilion. Chuyun juga menegaskan bahwa posisinya setara dengan Qi Xiao dikarenakan ia adalah master pedang kehormatan. Ditambah lagi saat itu Chuyun juga menyindir Charming. Hingga akhirnya Chuyun pun meminta pada Master Pavilion untuk menempatkannya di divisi perekrutan. Dan Chuyun akan mengurus gerbang luar. Bahwa 80% muridnya ada di gerbang luar. Dan juga membutuhkan banyak sumber daya. Meski begitu Chuyun tetap ingin mengurus gerbang luar. Setelah hal tersebut, terlihat Charming pun sangat kesal dikarenakan Master Pavilion setuju Chuyun mengurus gerbang luar. Tapi Qi Xiao berkata itu tak masalah, dikarenakan Chuyun tidak akan mampu mengurus gerbang luar. Dan ia juga pastinya akan mengganggu Chuyun di gerbang luar. Sementara itu para tetua divisi perekrutan pun menyayangkan keputusan Chuyun yang akan mengurus gerbang luar yang kacau. Tapi Chuyun yakin ia bisa mengurus gerbang luar pavilion. Setelah hal tersebut, Chuyun pun masuk ke batu reinkarnasi. Dan ia pun mengeluarkan ribuan pedang. Ia mengetahui bahwa ada 3.000 pedang yang dibagi menjadi 7 kategori. Chuyun pun akan menggunakan niat pedang yang banyak ini untuk murid luar, agar bisa memilih para jenius di antara banyaknya murid luar. Dengan begitu, ia bisa membalaskan dendamnya pada Qi Xiao dan lainnya. Ditambah lagi juga menyelidiki sekte bintang kuno. Setelah hal itu, ia pun pergi ke gerbang luar. Ia pun mengetahui bahwa Nona Qingseng menolak Qi Xiao menjadi gurunya. Lantas Chuyun pun mengajak Nona Qingseng untuk tinggal bersamanya di puncak, sekaligus menjadi murid pribadinya. Hingga akhirnya Nona Qingseng pun setuju. Kemudian mereka pun menuju pavilion luar. Akan tetapi murid senior di sana yang bernama Cheng Yun, ia mengatakan murid luar tidak bisa dikumpulkan dikarenakan mengabaikan perintahnya. Akan tetapi ternyata ia berbohong. Saat itu Chuyun pun memberikan waktu setengah jam agar mengumpulkan 7.000 murid luar. Namun tiba-tiba saja tetua gerbang luar yaitu Qiu muncul. Chuyun tahu bahwa Yinceng lah yang menariknya ke gerbang luar. Saat itu tetua Qiu pun menyuruh Chuyun jangan memanggil 7.000 murid luar dikarenakan mereka tidak berguna. Ia pun menyarankan mengurus hal lain terlebih dahulu. Tapi saat itu Chuyun pun menggertak tetua Qiu jika melanggar perintahnya tidak akan Chuyun ampuni. Lantas Chuyun pun langsung melemparkannya ke dinding. Saat itu Chuyun juga menyerang Cheng Yun dikarenakan sebelumnya membantah perintah Chuyun. Saat itu Chuyun juga tidak takut sama sekali dikarenakan hanya Master Pavilion yang bisa menghalanginya. Hingga akhirnya Chuyun pun akan menghabisi mereka berdua. Dan ia pun menegaskan bahwa ia adalah master pedang kehormatan. Tapi muncullah Yang Cheng dan Qi Xiao yang menghentikan Chuyun. Mereka pun mengatakan Chuyun hanya membuat gerbang luar semakin kacau. Tapi Chuyun menegaskan ia hanya menjalankan tugasnya, yaitu memperbaiki gerbang luar. Hingga akhirnya saat itu Chuyun pun ingin Master Pavilion menjadi saksi, yaitu dalam konferensi perang surgawi, bahwa ia akan menjadi posisi teratas. Ditambah lagi nantinya jangan ada yang menghalanginya mengurus gerbang luar.
Saat itu Yan Cheng juga ingin Master Pavilion menjadi saksi. Jika Chuyun tidak menjadi posisi teratas, maka Chuyun harus meminta maaf kepada keluarga Qi-nya. Dan jika Chuyun menang, Chuyun pun akan mendapatkan armor perak dari Yan Cheng. Hingga akhirnya mereka pun setuju akan hal tersebut. Setelah hal itu, para tetua perekrutan pun bertanya mengapa Chuyun menyetujui taruhan dari Qi Xiao dan lainnya. Namun Chuyun berkata ia harus menerima taruhan ini, yaitu untuk membantunya menyingkirkan rasa khawatir. Terlebih Nona King Seng juga mengatakan Chuyun pasti bisa mengatasi ranah yang di atas dirinya. Tapi Tetua King menjelaskan konferensi pedang hanya untuk mengasah kekuatan para murid baru. Bahkan murid sejati bisa ikut dalam turnamen ini. Chuyun pun bertanya berapakah murid sejati yang ikut dalam konferensi ini. Tetua berkata hanya 5 orang. Dan yang terkuat ada di ranah 3 surgawi, yaitu Qi Yuzhen. Yaitu Qi Yuzhen anak dari Yan Cheng. Namun Chuyun menegaskan ia sudah mengerti situasinya di konferensi nanti. Dan Chuyun pun tidak akan menarik kata-katanya. Lantas Tetua Qin pun menyuruh Chuyun pergi ke lembah Xuanjian untuk berlatih. Sementara itu di gerbang luar, para murid pun sedang berlatih. Terlihat di sana Kuan Yu pun tiba untuk motivasi. Akan tetapi ia ditegur oleh 2 tetua dikarenakan Kuan Yu pergi ke Gunung Shijian tidak melapor pada tetua. Namun pada akhirnya para tetua pun melepaskan Kuan Yu dan juga memperingati Kuan Yu agar jangan melanggar kembali. Salah satu tetua pun mengatakan bahwa Kuan Yu dari dinasti Liu Yun. Ia juga mengetahui bahwa Kuan Yu sedang berusaha mengobati lukanya, yaitu ketika mencoba mengambil rumput roh yang bisa meningkatkan niat pedang. Daripada itu, untuk mengobati lukanya, ia pun berkultivasi di gerbang luar pavilion. Sementara itu, Kuan Yu sendiri mengingat ketika ia melihat Chuyun menghajar para tetua. Ia pun berharap bisa seperti Chuyun yang berhasil mendapatkan niat pedang tingkat 9. Kemudian setelah Kuan Yu berkultivasi, ia akan menuju lembah Xuanjian untuk meningkatkan kultivasinya. Berpindah ke gerbang luar, terlihat Qi Yuzhen pun muncul di sana. Dan juga ada Lu Xing di sana yang ada di ranah surgawi tingkat 2. Tak lama setelah hal itu, muncullah Chuyun dan lainnya di sana. Terlebih Nona King Seng juga akan ikut dalam konferensi pedang surgawi kali ini. Terlihat saat itu Qiao Mu juga menyemangati muridnya agar menempati posisi 3 besar nantinya. Kemudian tetua di sana menjelaskan siapapun yang bertarung di lembah Xuanjian akan dihukum berat. Lantas Chuyun pun dan lainnya masuk ke sana. Chuyun pun mengetahui bahwa lembah Xuanjian ini bisa memicu kekuatan tersembunyi dari para praktisi. Terlihat saat itu Yuzhen pun mengajak Chuyun bertanding, yaitu siapa yang melangkah lebih jauh dalam lembah ini. Namun saat itu Chuyun mengatakan ia tidak tertarik. Dan ketika Chuyun terus berjalan ke depan bersama Nona King Seng, Yuzhen pun mengeluarkan auranya dan menghalangi Chuyun. Ditambah lagi ia pun akan terus memperluas auranya jika Chuyun tidak mau bertanding dengannya. Saat itu Chuyun juga menolong Kuan Yu yang terkena tekanan aura dari Yuzhen. Hal itu pun membuat Kuan Yu menjadi salah tingkah. Chuyun juga menjadi marah karena Yuzhen melibatkan orang lain. Tapi saat itu Yuzhen pun tetap memaksa Chuyun menerima taruhannya. Hingga akhirnya Chuyun pun akan menerima taruhan ini. Tapi jika Chuyun menang, maka armor lengan milik Yuzhen harus menjadi milik Chuyun. Sedangkan jika Chuyun kalah, Chuyun akan memberikan, yaitu 3 pedang artefak 3 pola raja. Hingga akhirnya mereka berdua pun bersepakat. Ditambah lagi niat Yuzhen sebenarnya, jika ia bisa mengalahkan Chuyun dalam hal potensi, maka semua milik Chuyun akan menjadi miliknya. Lantas mereka pun mulai untuk bertanding. Terlihat Yan Cheng pun yakin anaknya bisa mencapai lapisan ke-6 lembah, dikarenakan kultivasinya lebih tinggi dari Chuyun. Dan ia pun yakin anaknya pasti akan menang. Kembali pada Chuyun dan Yuzhen yang terus terbang menuju lapisan tertinggi lembah. Namun saat itu Chuyun pun melihat Lu Xing yang terlahir sebagai pembunuh sejati. Saat itu Yuzhen juga mengatakan bahwa ialah pemenang terakhirnya. Lantas ia terbang memakai pedangnya ke lapisan ke-6. Dan setelah sampai di sana,
Ia percaya diri bahwa ia telah mengalahkan Chuyun, tapi ia terkejut. Chuyun bisa melangkah lebih maju darinya di lapisan ke-6. Hingga akhirnya Yuzhen pun menyerahkan armor pada Chuyun, yaitu sesuai perjanjian. Chuyun mengatakan bahwa ayah dan anak melakukan kesalahan yang sama. Chuyun juga mengatakan ini adalah penghinaan bagi Yuzhen yang Chuyun katakan sebelumnya. Setelah hal tersebut, Chuyun pun terus naik ke lapisan berikutnya, yaitu dengan tubuh teratainya dan juga niat pedangnya. Hingga akhirnya Chuyun pun sampai di lapisan 9. Terlihat semua orang pun menjadi terkejut. Chuyun bisa menahan tekanan pedang di lembah Xuanjian ini. Sementara itu, ketika Chuyun sampai di lapisan 9, ia mengetahui tekanan pedang di sini semakin kuat. Terlihat saat itu pedang Janzong Chuyun juga bereaksi di sana. Chuyun juga menyerang di sana untuk masuk ke makam pedang. Tapi Chuyun tidak bisa membukanya dikarenakan kultivasinya masih rendah. Hingga akhirnya Chuyun pun berkultivasi di sana dan berhasil menembus ranah bumi tingkat 8. Sementara itu terlihat Yuzhen pun berlatih dengan kesal dikarenakan ia telah dikalahkan Chuyun. Di sisi lain, Yan Cheng pun berniat harus segera menghabisi Chuyun agar anaknya tidak memunculkan hati iblis. Tapi Qiao Mo mengatakan bahwa itu tidak mudah. Namun muncullah Qi Xiao di sana yang telah menyelidiki tentang Chuyun. Tapi dari 18 dinasti tidak ada informasi Chuyun dari keluarga besar. Qi Xiao pun khawatir jika Chuyun menang di konvensi pedang, maka sumber daya besar akan didapatkan oleh Chuyun. Terlebih divisi internal mereka pasti akan dilemahkan. Dan ia pun bertekad harus menghabisi Chuyun, yaitu ketika di konferensi pedang surgawi. Sementara itu 4 tetua perekrutan pun mengatakan pastinya Chuyun tidak akan melewatkan konferensi pedang ini. Lantas mereka pun akan pergi ke Gunung Tianfeng. Berpindah terlihat semua orang pun akan menaiki tangga menuju konferensi pedang. Dan yang akan menang dalam konferensi ini akan mendapatkan 3 pil Jiusuan. Diketahui yang dapat menembus ranah roh surgawi. Lantas para murid pun mulai menaiki area tangga pedang di sana yang memiliki gravitasi menakutkan. Sementara itu Chuyun pun masih berkultivasi sembari ditunggu oleh Nona Qingseng. Terlihat saat itu Chuyun pun berhasil menembus ranah bumi tingkat 9. Chuyun pun mengetahui ia tidak bisa memasuki makam pedang sembarangan dikarenakan pasti dipantau oleh Feng Wuji. Kemudian Chuyun melihat Kuan Yu yang masih berkultivasi. Namun ia harus menjaga jarak dengan Kuan Yu agar identitasnya tidak ketahuan. Dan ketika Chuyun akan menuju konferensi, Kuan Yu pun menghentikan Chuyun dikarenakan Chuyun menolong ia sebelumnya. Kembali ke tangga area pedang, terlihat salah satu divisi internal pun menyerang murid lainnya. Mereka beralasan dengan alasan menyelamatkan mereka dari gravitasi. Terlihat saat itu Lu Xing dan Yuzhen pun berhasil naik ke atas. Dan ternyata seperempat jam lagi tangga akan ditutup. Saat itu Chuyun dan Nona Qingseng pun mulai menaiki tangga untuk mengikuti konferensi pedang. Setelah hal itu tangga pun mulai menghilang yang menyebabkan murid biasa terjatuh. Kembali kepada Chuyun yang menyerang divisi internal yang menghalanginya. Lantas terjadilah pertarungan pedang roh di sana. Ditambah lagi saat itu Chuyun pun masih menahan serangan dari divisi internal. Namun pada akhirnya Chuyun pun berhasil mengatasi mereka. Para murid pun juga terkejut. Ternyata Chuyun bisa menembus ranah langsung menjadi 2 tingkat. Namun saat itu Chuyun pun langsung diserang oleh Tang Qing memakai teknik penguncian agar Chuyun menjadi terjatuh dan juga tidak bisa lolos. Saat itu Chuyun pun mengetahui bahwa ia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kemudian waktu pun tinggal 20 menit lagi sebelum tangga menghilang. Terlihat Chuyun pun tidak mau gagal dikarenakan ia harus meneruskan rencana yang telah ia buat dan juga mengungkap yang telah membantai keluarganya. Hingga akhirnya Chuyun pun menggabungkan kekuatan teratai hijau dan pedang kuno untuk bisa mengikuti konvensi pedang. Lantas Chuyun pun langsung terbang dan akhirnya berhasil naik ke puncak. Saat itu panitia pun mengumumkan 8 orang yang lolos dalam ujian kenaikan kali ini.
Saat itu Qin Xiu pun memperingati Chuyun bahwa Chuyun akan menyesal dikarenakan menyinggung divisi internalnya. Lantas Master Pavilion pun menyuruh konversi pedang surgawi segera dimulai. Panitia pun akan mengacak urutan peserta yang akan bertanding, yaitu di konversi pedang kali ini. Kemudian setelah mengacak urutan, pertandingan pertama adalah antara Lo Yun dan juga Teng Qing. Sedangkan pertandingan kedua yaitu antara Yu Zhen dan juga Sang Qing. Namun ketika akan dimulai, salah satu murid pun memprotes bahwa Chuyun menggunakan pedang asing untuk naik ke posisi 8 teratas. Dan sebenarnya ini adalah perintah dari Qi Xiao. Lantas murid itu pun menantang Chuyun untuk bertarung dengan beralasan bahwa Chuyun telah menyakiti ayahnya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sementara itu, Nona King Seng pun menjelaskan pada Tetua King bahwa ayahnya King King ini adalah Tetua Kyo yang sebelumnya Chuyun hajar ketika di pavilion luar. Kembali ke pertarungan, King King pun menyuruh Chuyun mengeluarkan pedangnya. Tapi Chuyun bilang King King tidak layak untuk pedang Chuyun. Kembali pada Tetua King, ia mengetahui bahwa Chuyun jarang mengeluarkan pedang lubang hitamnya. Tetua King pun menduga Chuyun telah mengganti senjatanya. Di sisi Tetua Yancheng, setidaknya Chuyun bisa dilukai oleh King King. Saat itu Teng Qing pun ingin membuat kesepakatan andaikan ia bisa mengalahkan Chuyun. Sementara itu King King pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Chuyun. Namun tetap saja ia bukan tandingan dari Chuyun. Lantas Master Pavilion pun mengumumkan dikarenakan tidak ada yang meragukan Chuyun, maka esok hari pertandingan 8 besar akan dimulai. Setelah hal tersebut, terlihat Fang Wuji pun menemui Chuyun. Dan ia pun bertanya apakah Chuyun memiliki tubuh pedang. Chuyun pun mengatakan ia memang memiliki tubuh pedang. Lantas Fang Wuji pun mengajak Chuyun ke kediamannya agar Chuyun bisa meningkatkan tubuh pedangnya. Ditambah lagi, ia juga akan memberikan sumber daya kepada Chuyun dan juga membantu Chuyun nantinya menjadi Master Pavilion. Namun Chuyun mengetahui bahwa Fang Wuji memaksanya menjadi muridnya. Hingga akhirnya Fang Wuji pun hanya berharap Chuyun menjadi juara di konversi pedang. Setelah hal tersebut, Fang Wuji pun mengatakan kepada adiknya bahwa adiknya lebih mengetahui apakah Chuyun bisa menjuarai konversi pedang. Kembali pada Chuyun yang menemui Nona King Seng. Saat itu Nona King Seng pun khawatir ia tidak bisa menang dari Qin Xiu, dikarenakan Qin Xiu memiliki kekuatan lebih darinya. Saat itu Chuyun pun langsung mengajak Nona King Seng agar bisa menang dari Qin Xiu. Di keesokan harinya di konversi pedang, terlihat Yu Zhen pun yakin bahwa ia bisa mengalahkan Chuyun dan juga membalaskan kekalahan ia sebelumnya. Saat itu King Xiu juga akan melakukan sesuatu pada Nona King Seng agar membuat Chuyun menjadi marah. Terlihat para tetua dan murid pun membicarakan Chuyun yang belum kunjung tiba. Para murid pun menduga Chuyun takut dan juga melarikan diri bersama Nona King Seng. Kemudian Fang Wuji pun memutuskan untuk memulai pertandingan kedua dan keempat. Hingga akhirnya pertarungan antara Yu Zhen dan Sang Qing pun dimulai. Namun saat itu Yu Zhen pun menang dengan mudah menggunakan teknik pedangnya. Setelah hal tersebut, pertandingan antara Lu Xing dan Zhao pun akan dimulai. Tapi saat itu Zhao langsung menyerah dikarenakan ia takut dengan kekuatan Lu Xing. Terlihat saat itu Qin Xiu pun mengatakan ia dan Teng Qing lolos semifinal dikarenakan Chuyun dan Nona King Seng tidak ada. Namun Qi Xiao mengatakan bahwa itu hanya alasan. Lantas Chuyun pun muncul bersama Nona King Seng di sana dan menegaskan Qi Xiao tidak punya hak untuk berbicara dikarenakan Master Pavilion saja tidak mengatakan hal apapun. Mendengar hal tersebut, Qi Xiao pun menjadi marah kepada Chuyun. Namun Chuyun mengatakan Qi Xiao tidak punya hak apapun di sini dikarenakan hanya Master Pavilion yang punya keputusan. Ditambah lagi Master Pavilion sabar menunggu dan juga tidak seperti Qi Xiao dan divisi internalnya yang jelas memiliki motif tersembunyi. Lantas Master Pavilion pun mengumumkan pertandingan perempat final dilanjutkan, yaitu antara Qin Xiu dan juga Nona King Seng.
Terlihat saat itu mereka berdua pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Terlebih lagi Kinshio pun yakin bahwa ia pasti akan menang. Namun ia menjadi terkejut, ternyata Nona Kingseng bisa mengimbanginya. Ditambah lagi Nona Kingseng juga memakai jurus yang aneh. Para murid pun menduga ini pasti dikarenakan Chuyun yang telah mengajari Nona Kingseng. Kembali ke pertarungan, Kinshio pun menjadi marah pada Nona Kingseng yang selalu menghindar dari serangannya. Sementara itu tetua Yuangguang pun menjadi takjub dengan jurus Nona Kingseng, dikarenakan bisa melebur ke dalam kabut. Chuyun pun menjelaskan bahwa Nona Kingseng menguji kesabarannya dengan jurus ini, yaitu demi mengalahkan Kinshio. Kembali ke pertarungan, terlihat Nona Kingseng pun terkena serangan dari Kinshio. Namun ternyata itu hanya bayangan. Hingga akhirnya Nona Kingseng pun berhasil menikam Kinshio. Walaupun kata Chuyun, Kinshio memakai armor aura di tubuhnya. Setelah pertandingan, Nona Kingseng pun memeluk Chuyun dan berterima kasih dikarenakan berkat pelatihan Chuyun ia bisa menang. Sementara itu Fang Wuji juga memuji pertandingan Nona Kingseng. Dan ia juga tidak menyangka ternyata Chuyun memiliki banyak cara, yaitu agar Nona Kingseng bisa menang dalam pertandingan ini. Terlihat Yi Xiao pun mau provokasi Qiaomo bahwa anaknya bisa kalah dikarenakan Chuyun memakai cara yang licik. Terlihat saat itu Qiaomo pun berambisi menghabisi Chuyun agar nantinya tidak menyebabkan banyak masalah. Sementara itu pertandingan antara Chuyun dan Tang Qing pun telah dimulai. Saat itu Tang Qing pun tidak menyangka bahwa Chuyun bisa menghindari serangannya. Ia juga yakin bisa mengalahkan Chuyun dikarenakan Chuyun belum menembus ranah roh surgawi. Lantas Tang Qing pun mulai serius menyerang Chuyun. Terlihat serangan itu pun menyebabkan goresan pada pipi Chuyun. Sementara para tetua bilang bahwa Chuyun hanya bisa menahan serangan Tang Qing yang cepat. Lantas Chuyun pun mengeluarkan pedang cahayanya untuk mengalahkan Tang Qing. Terlihat saat itu Tang Qing pun mengaku kalah ketika pedangnya patah oleh pedang Chuyun. Setelah pertandingan tersebut, tibalah pertarungan antara Yu Zhen dan juga Chuyun. Terlebih lagi Yu Zhen pun masih yakin bahwa ia pasti bisa mengalahkan Chuyun. Hingga akhirnya pertarungan mereka berdua pun dimulai. Terlihat Yu Zhen pun mengatakan tidak peduli seberapa berbakatnya Chuyun, tapi ranahnya tidak akan melampaui dirinya. Namun pada serangan selanjutnya, justru Yu Zhen pun berhasil dilukai oleh Chuyun. Meski begitu, Yu Zhen pun berkata Chuyun hanya akan kalah darinya. Lantas Yu Zhen pun menyerang Chuyun dengan menggunakan teknik pedangnya. Akan tetapi Chuyun berhasil menghentikan teknik pedang Yu Zhen. Hingga akhirnya Chuyun pun berhasil menang dalam pertandingan ini. Terlihat Guan Yu juga berambisi untuk menjadi murid pribadi Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun pun mengingatkan Nona Kingseng agar berhati-hati untuk pertandingan kedua. Dan ternyata Nona Kingseng akan melawan Lu Xing. Sementara para murid pun membicarakan nampaknya pertandingan final nanti adalah antara Lo Yun dan juga Lu Xing. Kembali ke Nona Kingseng, ia pun memakai trik kabutnya kembali untuk melawan Lu Xing. Akan tetapi pastinya Lu Xing tetap bukan tandingan Nona Kingseng. Para murid pun mengatakan Lu Xing nampaknya sudah menembus ranah roh surgawi tingkat 3. Ditambah lagi pertandingan antara Lu Xing dan Chuyun akan sangat menarik. Sementara itu tetua Qing pun memperingati Chuyun agar berhati-hati ketika melawan Lu Xing, dikarenakan Lu Xing sangat misterius. Ditambah lagi Lu Xing juga memiliki pedang penghisap darah, dikarenakan bisa mempengaruhi pemegang pedang itu. Dan Lu Xing juga sepenuhnya bisa mengendalikan pedang kutukan tersebut. Meski begitu, Chuyun pun tidak peduli seberapa kuatnya Lu Xing. Dan ia pun yakin bahwa ia pasti bisa mengalahkan Lu Xing dan juga memenangkan konvensi pedang kali ini.
Terlihat Nona Qingseng sendiri baik-baik saja dikarenakan ia mengetahui sebelumnya Lu Xing menahan serangannya. Chuyun pun menjelaskan bahwa Nona Qingseng sulit mengalahkan Lu Xing dikarenakan perbedaan kekuatan yang cukup besar. Ditambah lagi Lu Xing memakai auranya untuk menyerang Nona Qingseng. Hingga akhirnya pertarungan final pun akan dimulai. Terlihat saat itu Fang Wuchen pun mengatakan ini adalah kesempatan Lu Xing untuk bangkit sepenuhnya. Kembali ke arena pertarungan, Lu Xing pun menyerang Chuyun dengan pedangnya. Ia juga menjadi yakin bahwa ia pasti bisa mengalahkan Chuyun. Di saat itu terjadilah pertarungan pedang di antara mereka. Lu Xing juga mengakui ia tidak bisa mengikuti kecepatan pedang Chuyun. Lantas Lu Xing pun menyerang Chuyun dengan garang. Ditambah lagi Lu Xing tidak peduli dengan pertahanannya. Hal itu pun membuat Chuyun cukup terluka. Terlebih Lu Xing juga berhasil memakai pedangnya untuk melukai Chuyun. Namun Chuyun tidak gentar dengan luka yang ia terima. Sementara itu Lu Xing dengan percaya diri mengatakan ia akan melukai Chuyun kembali. Bahkan ia juga akan menghabisi Chuyun. Lantas ia pun menyombongkan diri bahwa pedang pembunuhnya sangat sempurna. Namun Chuyun menegaskan Lu Xing tidak bisa membuat senjatanya mengerahkan kekuatan sepenuhnya. Chuyun pun akan memberitahu kesempurnaan sejati, yaitu menghubungkan pedang dengan dunia. Hingga serangan selanjutnya Lu Xing pun berhasil dikalahkan oleh Chuyun. Kemudian Chuyun pun membantu Lu Xing berdiri dan menegaskan Lu Xing bisa kalah dikarenakan tidak bisa mengerahkan kekuatan terkuat dari pedang darah. Setelah hal itu, terlihat Ye Xiao pun menjadi marah dikarenakan Chuyun telah menang dalam kompetisi pedang. Tapi saat itu Yan Cheng pun masih menjadi tenang, walaupun ia telah banyak kehilangan. Saat itu Kiao Mu juga mengetahui Chuyun akan menjadi hambatan besar ketika Chuyun menembus jalan haru surgawi. Namun mereka akan menyiapkan rencana yang bagus dan biarkan Chuyun menjadi bangga sementara waktu. Sementara itu para tetua perekrutan pun senang dikarenakan Chuyun bisa menang. Tapi di sisi lain mereka juga memperingati Chuyun dikarenakan pasti kedepannya semakin banyak musuh. Lantas Chuyun pun berterima kasih akan hal tersebut. Kemudian setelah para tetua pergi, Chuyun pun meminta bantuan pada Nona Qingseng, yaitu membantu dirinya dan juga tetua luar untuk mengumpulkan semua murid luar, yaitu dalam 7 hari ke depan. Dan nantinya Chuyun akan memberikan hadiah kepada Nona Qingseng. Mendengar itu, Nona Qingseng pun dengan senang hati akan membantu Chuyun. Sementara itu di Istana Es, terlihat Liu Xiang pun digunakan, yaitu untuk membantu para murid di sana untuk berlatih. Dikarenakan Liu Xiang memiliki 9 nadi embun es. Para murid di sana juga mengetahui jika kekuatan Liu Xiang meledak, maka siapapun tidak akan bisa menahannya. Kemudian muncullah tetua agung di sana, dan ia pun akan menggunakan ulat surgawi pengendali hati untuk mengendalikan pikiran Liu Xiang. Dan untungnya istana Jiuhan mereka bisa menahan kekuatan Liu Xiang. Dan nantinya Liu Xiang akan menjadi boneka mereka. Saat itu muncul Ye Qianhan, dan ternyata ialah yang menggunakan formasi besarnya untuk membantu membangkitkan 9 nadi embun es, yaitu pada tubuh Liu Xiang. Tetua agung juga mengetahui bahwa kompetisi 6 sekte akan segera dimulai. Sementara itu tetua di sana pun meminta adiknya Suli untuk dikeluarkan, yaitu sebagai balasan dikarenakan telah membawa Liu Xiang kembali. Namun dikarenakan master istana mereka belum keluar dari pengasingannya, maka Suli adiknya masih akan ditahan, yaitu sebelum upacara master istana dilaksanakan. Hingga akhirnya Shaolin pun akan mengambil tindakan beresiko, dikarenakan tetua agung mengingkari janjinya bahwa akan mengeluarkan adiknya. Terlihat di sana salah satu murid yang bernama Susu yang mengatakan bahwa setiap orang yang keluar dari istana Jiuhan pasti akan tertangkap. Lantas Shaolin pun meminta pada tetua kedua yang diketahui ia adalah seorang peramal. Ia pun meminta untuk menyelamatkan adiknya agar tidak menjadi boneka istana es. Saat itu keluarlah boneka dari Shaolin dan ternyata itu milik Liu Xiang. Saat itu tetua Yulong pun meramal dari boneka tersebut
Ia mengatakan ia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Shaolin. Sementara Ye Qianhan pun menggunakan Liu Xiang sebagai boneka latihannya. Saat itu Shaolin pun menjadi terkejut. Liu Xiang di ranah surgawi tingkat 3 mampu menahan serangan Ye Qianhan. Kemudian Shaolin pun mengatakan bahwa Susu disuruh Tetua Yulong mengambil batu bintang untuk menyusun formasi. Namun mereka menerima kabar bahwa Hansu bertemu Paus Laut Starfall. Hingga akhirnya Tetua Agung pun akan pergi ke laut untuk menyelamatkannya. Dan urusan istana akan diurus oleh Tetua Yulong. Ditambah lagi sebenarnya ini adalah rencana dari Shaolin. Terlihat Tetua Yulong pun melihat Chuyun ada di boneka Liu Xiang. Sementara itu ketika Ye Qianhan menyerang Liu Xiang memakai tekniknya yang diajarkan oleh Master Istana, di saat itulah Shaolin pun menyerang Ye Qianhan, yaitu dengan batu jiwa yang menyebabkan formasi hancur. Lantas muncullah ilusi Chuyun dari boneka Liu Xiang. Terlihat saat itu Chuyun pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Liu Xiang. Namun saat itu Liu Xiang tidak mengingat siapa Chuyun. Tapi meski begitu, Liu Xiang merasakan hatinya sakit sekali. Hingga akhirnya Shaolin pun melemparkan batu keinginan hati pada Liu Xiang yang menyebabkan Liu Xiang mengingat kembali tentang Chuyun. Bahkan Liu Xiang pun berhasil memaksa keluar tubuh inkarnasi Master Istana, yaitu untuk menahan kekuatan Liu Xiang. Dan sebenarnya Shaolin menggunakan Liu Xiang untuk menyelamatkan adiknya, yaitu yang disegel oleh Tetua Agung. Lantas Liu Xiang pun menggunakan teknik ketiganya yang membuat Shaolin berhasil menyelamatkan adiknya. Setelah hal itu, Tetua Agung dan lainnya pun muncul. Shaolin pun membuat alasan bahwa ulat surgawi pengendali hati lepas dan menyebabkan 9 nadi embun es meledak dari tubuh Liu Xiang. Ia juga mengatakan bahwa adiknya musnah, yaitu dalam pertarungan Liu Xiang dan juga inkarnasi Master Istana. Saat itu muncullah Tetua Yulong di sana dan mengatakan bahwa boneka ini adalah kunci untuk membalikan keberuntungan. Dan ia pun meramal bahwa Istana Es akan tertimpa malapetaka. Tetua Agung pun berharap Master Istana akan segera keluar untuk mengatasi masalah ini. Kembali kepada Chuyun yang ada di batu reinkarnasi. Saat itu ia pun berhasil memurnikan pil 9 sun dalam waktu setengah bulan. Lantas ia pun mengeluarkan 3 armor dan ia pun menjadi terkejut. Ternyata ada kekuatan magis dalam senjata raja. Ditambah lagi setelah Chuyun mencobanya, ternyata ada kekuatan magis dalam senjata raja. Setelah Chuyun mencobanya, ia pun semakin terkejut. Ternyata kekuatan armor lengan meningkat 2 kali lipat. Chuyun pun mempertimbangkan untuk berlatih latihan yang berbasis gravitasi. Sementara itu di pavilion luar, 2 murid di sana pun mendesak agar mereka bertemu dengan Chuyun. Mereka juga memaksa Nona Kingseng untuk menyampaikan pesan kepada Chuyun, hingga akhirnya mereka pun akan melawan Nona Kingseng. Sementara itu Chuyun pun melihat sebuah buku kuno yang mungkin berkaitan dengan pedang kuno legendaris. Lantas ia pun diperlihatkan ilusi kehendak yang telah disegel dalam buku kuno. Saat itu Chuyun pun melihat pria besar yang memakai pedang surgawi untuk menyerangnya. Hal itu pun menyebabkan gunung hancur. Kemudian Chuyun pun menyatakan bahwa pedangnya lebih hebat dikarenakan bisa menghilangkan semua gunung dari dunia. Chuyun pun tidak menyangka bahwa pil soundnya ternyata memberitahu asal-usul dari armor Viantai. Diketahui yang memiliki daya hancur yang kuat. Setelah hal itu, Chuyun pun menemui murid luar yang mencarinya. Chuyun pun menanyakan ada masalah apa mereka mencari Chuyun. Namun muncullah 2 tetua pavilion luar yang memprotes Chuyun ingin mengumpulkan semua murid luar, dikarenakan itu adalah delusi yang konyol. Para tetua pun mengatakan mereka ingin Chuyun menjadi master pedang saja dan juga tidak usah mengurus pavilion luar, dikarenakan mereka ragu Chuyun bisa mengurus murid luar yang begitu banyak.
井水不犯。舍不得自己手中的权利。 Oke guys, itu adalah dari Spirit Source of Right. Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya, oke? Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.